Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Kemarin kita sudah melaksanakan PTS semester genap. Nah sekarang kita sudah masuk ke tema 8 yang berjudul Daerah Tempat Tinggalku. Kita masuk subtema 1 yang berjudul Lingkungan Tempat Tinggalku, pembelajaran 1. Semoga kita semua sudah siap memasuki pembelajaran ini. Silakan disimak videonya ya nak. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, kalian lihat di sini sangat indah sekali ya pemandangannya. Tempat tinggal adalah tempat manusia menetap untuk berteduh dari keadaan alam, serta tempat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam menjalani hidup. Contohnya seperti rumah. Nah, gambar tersebut menunjukkan bagian dari lingkungan tempat tinggal yang berupa beberapa rumah yang di sekitarnya masih banyak pohon, sawah, dan petani yang sedang bekerja. Terlihat juga binatang berupa ayam dan sapi. Nah, lingkungan seperti ini biasa disebut dengan pedesaan. Udaranya juga pun sangat sejuk. Selanjutnya, aku dan keluargaku berasal dari Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat banyak tempat wisata, di antaranya Telaga Warna. Apa kamu pernah mendengar cerita asal mula Telaga Warna? Ayo kita cari tahu. Udin dan keluarga sedang berlibur di daerah asalnya, yaitu Jawa Barat. Di lingkungan tempat tinggal Udin di Jawa Barat terdapat tempat wisata Telaga Warna. Telaga Warna terletak di kawasan Puncak Bogor. Saat Udin berwisata ke Telaga Warna, ayah Udin menceritakan asal mula Telaga Warna. Cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita turun-temurun yang terkenal di daerah tersebut. Bagaimana cerita asal mula Telaga Warna? Mari kita baca bersama-sama yuk. Asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak, padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Nah, di sana raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersuka cita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya pasti dituruti. Tak terasa, putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik dan sudah besar. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung tersebut dari untayan permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak menggunakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, ayah, tolak putrinya dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut, kemudian permaisuri membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau, aku tidak suka kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja kalung itu terjatuh, permata-permatanya tercerai-berai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka bersedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni, seperti warna-warna permata kalung putri. Kini danau itu terkenal dengan nama Telaga Warna. Nah, anak-anak, jadi itu adalah cerita tentang asal mula Telaga Warna. Bagaimana pertamanya danau itu bisa terbentuk ya, yang ada di Jawa Barat sampai sekarang masih ada. Nah, sekarang kita mulai masuk ke pertanyaan. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita tadi.
Yang pertama, siapa tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita? Tadi tokoh-tokohnya ada siapa aja? Ada raja, permaisuri, dan juga putri raja. Nomor 2, di mana raja melakukan pertapaan? Nah, tadi kita lihat di bacaannya, raja melakukan pertapaan di hutan. Nomor 3, apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Masih ingat kan tadi ceritanya? Raja dan permaisuri telah menyiapkan kalung yang terbuat dari untayan permata berwarna-warni. Nomor 4, mengapa permaisuri bersedih dan menangis? Kenapa ya? Nah, karena permaisuri bersedih dan menangis itu karena sang putri tidak mau mengenakan kalung yang telah ia berikan. Nomor 5, bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Sifat putri tadi itu adalah tidak menghargai pemberian orang lain, tidak sopan dan kasar. Sifatnya tampak ketika putri tidak menyukai kalung yang diberikan oleh sang raja dan permaisuri. Ya, jadi itu kalian tulis di buku tulis, atau yang punya buku silahkan langsung tulis di buku tema ya. Cerita asal mula Telaga Warna itu termasuk cerita fiksi. Cerita fiksi apakah itu? Cerita fiksi adalah rekaan atau hayalan pengarang. Isi ceritanya dapat murni berasal dari hayalan pengarang, tapi juga dapat berdasarkan fakta. Cerita fiksi yang dikarang berdasarkan fakta itu diperoleh dari berbagai pengalaman, baik pengalaman pribadi ataupun pengalaman orang lain. Kemudian pengalaman tersebut diolah menjadi bahan cerita yang menarik. Ciri-ciri cerita fiksi yaitu yang pertama, merupakan cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. Kedua, bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. Ketiga, disajikan dalam alur cerita. Dan keempat, menggunakan bahasa yang komunikatif. Dan terakhir, menggunakan bahasa yang tidak baku. Itu adalah ciri-cirinya. Lanjut, di dekat rumah Udin di Jawa Barat juga terdapat taman bermain. Udin dan saudara-saudara sepupunya bermain di sana. Dita ingin bermain ayunan. Nah, Udin membantu untuk menarik dan mendorong Dita. Udin menarik ayunan dan Udin mendorong ayunan. Udin sudah memberikan gaya pada ayunan itu. Nah, menarik dan mendorong ayunan itu termasuk dengan gaya. Apakah yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau juga perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Itu adalah pengertian dari gaya. Gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan yaitu tarikan dan dorongan. Akibatnya, ayunan itu bergerak. Saat ditarik, ayunan itu bergerak ke belakang atau mendekati Udin, dan saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun yang menjauhi suatu benda tempat asalnya. Akibatnya benda itu dikenai dengan gaya. Agar kamu lebih memahami tentang gaya dan gerak, coba kita lakukan percobaan ini. Doronglah meja. Lalu amati apa yang terjadi pada meja itu. Coba kalau kalian punya meja, kita praktek ya. Dorong meja tersebut ke depan. Setelah itu, tariklah meja itu. Amati yang terjadi pada meja tersebut. Apa yang terjadi saat meja didorong, lalu apa yang terjadi saat meja ditarik? Kita jawab pertanyaannya ya. Apa yang terjadi saat meja didorong? Saat didorong, meja bergerak ke depan. Ya, kemana arah meja saat didorong? Nah, saat didorong, meja bergerak ke arah depan dan terdapat perubahan kedudukan meja setelah didorong. Saat pendorong mendorong meja tanpa perpindahan posisi pendorong, meja bergerak menjauhi pendorong. Ya. Lalu nomor 3, apa yang terjadi saat meja ditarik? Saat ditarik, meja bergerak juga. Nomor 4, kemana arah meja saat ditarik?
Jawabannya adalah saat ditarik, meja bergerak ke arah belakang ya. Terdapat perubahan kedudukan meja saat ditarik. Saat pendorong menarik meja, tanpa perpindahan posisi pendorong, meja bergerak mendekati pendorong. Nah, itu jawabannya. Oke, baiklah anak-anak, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga video ini bisa dimengerti dan juga semoga bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.